pada hari ini mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, Selesai. siapa yang gak hadir hari ini? Hadir semua ya? Iya. Oke. Nah, siapa yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Apa lagi? Sholat Id. Betul. Soal ini ada berapa? 2. Apa saja? Idul Fitri dari Jakarta. Udah? Masa. Satunya? Idul Fitri. Nah, tema tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada dua. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan tata cara sholat Jumat dan juga sholat Id. Dan yang kedua adalah siswa mampu untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sholat Id dan juga sholat Jumat. Oke. Nah, materi selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ahmad dan juga Ibu Abin. Silakan. Oke anak-anak, materi yang pertama adalah sholat Jumat. Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah di hari Jumat. Nah, sholat Jumat ini diwajibkan untuk lelaki dan menggantikan sholat wajib sholat zuhur. Nah, untuk perempuan sholat Jumat ini tidak wajib, tetapi harus dia tetap harus sholat zuhur. Gitu. Oke, lanjut ke ketentuan sholat Jumat. Ketentuan sholat Jumat yang pertama, waktu sholat Jumat itu dilaksanakan pada zuhur di hari Jumat. Syarat wajib sholat Jumat itu muslim laki-laki, baligh, beratal, dan merdeka. Syarat sunnah sholat Jumat itu mandi junub atau mandi besar. Tahu ya Faisal, mandi junub mandi besar? Ya. Tahu. Terus bersih dari hadas kecil, menggunakan minyak wangi, menggunakan pakaian terbaik. Lanjut rukun sholat Jumat yang pertama adalah khutbah pertama, terus duduk antara dua khutbah dan khutbah kedua. Yang kelima, sunnah muakkad sholat Jumat, mandi sebelum ke masjid, meskipun sudah mandi junub, tapi kita disunahkan untuk mandi dulu sebelum sholat Jumat ke masjid. Terus memakai pakaian bersih dan harum, memperbanyak membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Yang keenam, sunnah baru muakkadah, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Selanjutnya tata cara sholat Jumat. Yang pertama mandi tadi, terus pakaian terbaik, memakai minyak wangi, pergi ke masjid awal waktu. Nah, ini pergi ke masjid awal waktu itu dianjurkan kita datang pada sholat Jumat itu sebelum azan pertama. Gitu. Terus yang kelima, sholat sunnah muakkad. Ini dianjurkan melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Ini di azan pertama, setelah azan pertama itu kita dianjurkan untuk sholat sunnah. Yang keenam, ketika imam khutbah, kita diwajibkan mendengar khutbah pertama maupun khutbah kedua. Terus 9, sholat Jumat. Setelah khutbah kedua, melaksanakan sholat Jumat bersama imam. Terima kasih. Belajar materi tentang sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri adalah berasal dari kata Id yang artinya kembali dan Fitri artinya suci atau berbuka. Jadi Idul Fitri itu kembali berbuka. Dikatakan kembali berbuka karena sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah orang Muslim menunaikan ibadah puasa selama 30 hari atau 1 bulan.
Kemudian sholat Idul Fitri dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal. Di Indonesia, hari raya Idul Fitri dirayakan secara meriah. Setelah sholat Idul Fitri, biasanya orang di Indonesia itu bersaling maaf-maafan dan bersilaturahmi ke tempat saudara atau tetangga. Sholat Idul Fitri. Tadi kan sudah saya singgung, Idul Fitri itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal atau setelah Ramadan. Kemudian dilaksanakan pada pagi hari dan dilaksanakan 1 tahun sekali. Kemudian di sini ada ketentuan sholat Idul Fitri. Yang pertama, harus sudah melaksanakan sholat subuh. Yang kedua, dianjurkan banyak membaca takbir. Dan yang ketiga, rakaat pertama membaca takbir 7 kali. Yang keempat, rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Yang keenam, jumlah rakaat sholat Idul Fitri ada 2 rakaat dan dilanjutkan dengan khutbah. Kemudian ada sunnah atau amaliyah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama, mandi sunnah dan memotong kuku. Yang kedua, ada memakai pakaian terbaik dan suci. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, makan sebelum sholat berangkat Idul Fitri. Yang kelima, memandangkan takbir hingga menjelang sholat Idul Fitri. Yang keenam, melewati jalan yang berbeda antara pergi dan pulang saat sholat Idul Fitri. Yang ketujuh, saling mengucapkan selamat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Ira. Nah, materi selanjutnya adalah Idul Adha. Siapa yang tahu pengertian tentang Idul Adha? Tidak tahu. Nah, Idul Adha itu adalah hari raya penyembelihan. Nah, Idul Adha ini biasanya dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah dan biasanya dilaksanakan 1 tahun sekali, sama seperti sholat Idul Fitri. Tadi kan kita sudah mendengarkan apa saja sunnah-sunnah tentang sholat Idul Fitri. Nah, kurang lebih sama dengan sholat Idul Adha. Selanjutnya yang terakhir itu tentang tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kurang lebih sebenarnya sama ya. Yang pertama adalah mengerjakannya itu 2 rakaat. Nah, hal yang membedakan antara sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha hanyalah pada niatnya. Nah, niat sholat Idul Adha itu apa? Siapa yang membaca? Ayo. Ajijat. Ya, selain tidak jangan baca niat sholat Idul Adha. Sholli sunnata Idul Adha rakaataini ma'mum lillah. Ya, Mbak Siti silakan dibaca artinya. Artinya saya niat sholat Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Dari mana? Kemudian yang kedua itu ada pelaksanaan sholat Idul Adha sama seperti pelaksanaan khutbah pada sholat Idul Fitri. Nah, kurang lebih sama ya setelah sholat. Nah, dalam khutbah Idul Adha, Habib hendaknya menjelaskan tentang pentingnya takwa kepada Allah, ibadah haji dan hukum serta perintah kurban. Siapa tahu pada zaman Nabi apakah kita mengetahui tentang kurban? Nabi Ibrahim. Ya, pada saat Nabi Ibrahim masih kecil, pada saat itu Nabi Ibrahim sedang Sholat. Sambil berdoa, berdoa. Kemudian jadi kabeh Allah. kurang lebih alurnya seperti itu ya. Jelas sih. Nah, setelah tadi kita sudah belajar tentang sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sekarang kita akan mengerjakan apa ini? Bagi satu ya. Ya, Bu. Oke, akan dikerjakan seperti ya. Ya. Sekarang sudah Terima kasih.
kita tadi belajar tentang hari Jumat, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Nah, yang lain ada yang mau menyimpulkan juga? Sama